Baik, pemirsa, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya, Hamid Ridwan, di eh, Ngapak di Suriname Channel ya. Baiklah pemirsa, saya akan cerita tentang saya karena banyak yang bertanya di konten-konten saya, kenapa saya bisa ke sini, ke Suriname, dan udah berapa lama di sini. Baik, karena ceritanya ini panjang banget ya, perjalanannya panjang, ceritanya banyak, jadi akan saya jadikan mungkin beberapa episode ya. Jadi pertama perjalanan ke Suriname, terus apa-apa yang saya alami, terus apa-apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi sedikit-sedikit, jadi nanti akan bersambung itulah. Mudah-mudahan teman-teman, kawan semua bisa sabar dan mengikutinya. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudaraku semua di mana saja yang sudah like, komen, subscribe ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah teman-teman, saya ini di Suriname ya. Sebenarnya dulu awalnya saya udah bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan yang bonafit sudah, dan waktu itu tahun 99 ya, 98 99 itu kan Indonesia masih ada krisis sedikit gitu ya, masa jadi ada perusahaan-perusahaan yang bergabung. Jadi tapi saat itu perusahaan yang saya kerjain juga begitu. Jadi tapi masih tetap kuat sih. Nah, terus ada yang menawarkan mengajak saya ke Suriname. Nah, mengajak ke Suriname, terus saya pikir-pikir nanti kerasan apa tidak, terus berat sekali untuk berangkat sebenarnya. Yang membuat berat ya tentu ya saya masih bekerja, dan kedua emang saya untuk berpisah dengan keluarga itu, orang tua, adik-adik, kakak-kakak itu sangat berat karena kami keluarga yang sangat menyayangi, sangat rukun. Jadi walaupun ya kekayaannya cuma itu aja. Terus dan keduanya hobi saya loh. Tapi hobi saya kan menyanyi, dan di Jakarta sudah beberapa kali ikut manggung lah, dan juga beberapa song festival, dan beberapa kali menjuarai di Jakarta atau di DKI ya, di Jabodetabek. Tapi ya itulah, akhirnya udah pikir-pikir ada yang ngajak sini, dan katanya di Suriname juga untuk bisa mengembangkan hobi saya itu juga gampang katanya. Jadi oke lah, saya coba dengan berat hati, berat sekali. Saya berangkat pada bulan November tahun 1099. Jadi saya berangkat dari Keroya ya. Dari Keroya itu diantar keluarga, tentu sedih banget. Akhirnya ke Jakarta, lalu terbang ke sini, tapi transit di Singapura dulu ya sebentar, sekitar 20 menit. Lalu terbang lagi ke transit di Belanda. Emang di Belanda saya di Belanda dulu. Di Belanda saya emang 1 minggu. Jadi ada keluarga dari orang yang bawa saya sini yang ngajak itu. Jadi mampir di sana, jalan-jalan di Belanda. Pikiran saya, oh Suriname mungkin ya seperti Indonesia, seperti Belanda gitu. Jadi oke, saya akhirnya sampailah saya ke Suriname. Lah di Suriname tentunya ya
karena dulu kan belum ada internet, belum ada YouTube, mencari informasi kayak apa kan nggak ada. Jadi oke, tentu kaget lah. Kaget pertama, oh ternyata Suriname begini gitu. Terus beda lah tentunya, dan tentu bahasanya juga tentu beda karena bahasa nasionalnya ada Belanda, jadi belum pernah saya dengar, jadi ya susah. Akhirnya ya coba, karena udah terlanjur di sini, oke lah, diniatkan. Akhirnya coba, walaupun sangat nggak kerasan ya, sangat sekali nggak kerasan. Ingat keluarga tentu, ingat teman-teman, hobi saya di sana dulu lagi seneng-senengnya nyanyi-nyanyi dari ya di Taman Mini, di Ancol, di Panggung, dan luar biasa lah. Dan teman-teman juga masih kontak, membuat saya nggak kerasan. Nah, kebetulan hobi saya kan nyanyi, dan nyanyinya dangdut. Nah, di Suriname ini tidak ada grup dangdut, tidak ada musik dangdut. Jadi itu juga yang membuat saya tidak kerasan, karena saya kepengen dulu, sebenarnya cita-cita saya juga menjadi penyanyi tapi yang profesional itu ya. Makanya saya ikut belajar di Jakarta untuk belajar nyanyi, dan akhirnya ya, beginilah. Akhirnya itulah yang tidak membuat kerasan. Ya nyanyi, ingat keluarga, terus pekerjaan gitu kan. Kerjaan kan di sini bahasanya juga bahasa Belanda, jadi kan bagaimana mau cari kerja. Oke, akhirnya saya kenalan dengan orang, setiap orang yang kenal saya akan tanya tentang kerja, cari kerja sana sini. Oke, terus kebetulan ada salah satu perusahaan Indonesia yang di sini, yaitu perusahaan yang besar, dan saya kenal dengan seseorang di sini, dan saya coba melamar. Akhirnya saya coba melamar dan dipanggil untuk dites. Karena ini perusahaannya orang Indonesia, jadi bahasanya Indonesia. Jadi cocoklah, bisa untuk selimur gitu ya. Akhirnya saya dites dan diterima tapi ditaruh di cabangnya, di kantor cabang, tapi ternyata cabangnya di hutan ya. Jadi bukan hutan banget, tapi pelosok banget di sana, dan tapi kerjaan antar jemput. Lah, ya ini tentang yang lucu juga sih lah. Saya akan cerita semua. Jadi pertama kerja, saya tentu seperti biasa di Indonesia, di Jakarta sana, saya bekerja pakai lengan panjang, pakai dasi, sepatu. Dan ternyata udah sampai, dan tidak bawa bekal, gampang lah nanti bekal beli, biasanya kan begitu. Nah, akhirnya kerja, ternyata di sana kerjanya pada santai banget ya, pakai sandal biasa, sepatu biasa, pakai kaos itu, dan akhirnya mereka pada bawa bekal untuk makan, dan ternyata saya nggak bawa bekal. Nah, itu lucu lah. Akhirnya seharian saya kelaparan ya, karena nggak bekal, dan pakaiannya paling asing sendiri. Nah, itu ya lucu juga itu. Akhirnya oke, hari berikutnya menyesuaikan. Dan itu tetap nggak bikin kerasan, udah diselimur dengan kerja, udah ini. Ingat, apalagi untuk hobi itu sangat susah, karena hobi sekali nyanyi. Akhirnya untuk menyelimur tentunya, saya coba siang untuk kerja, malam pun saya juga kerja untuk menyelimur ya, kerja malam di restoran, kalau siang pagi di perusahaan. Jadi terus, dan untuk menyalurkan hobi pun tidak ada, karena tidak ada dangdut. Nah, kebetulan ada pengumuman, ada song festival. Nah, song festival tapi juga bukan dangdut, karena hobi sekali, jadi ternyata terpaksa saya daftar. Begitu ditanya mau daftar lagu apa, wah belum tahu. Ternyata song festival, Pop Jawa Song Festival. Oke, saya daftar, pokoknya daftar aja, terus dikasih waktu, oke kamu coba belajar nyanyi lagu-lagu apa. Akhirnya saya ke kota nyari kaset, dulu masih kaset. Nah, saya cari lagu, tentu lagunya Jawa ya, saya lagu Jawa. Nah, saya nyanyi lagu
Didi Kempot. Nah, saya pelajari, masih ingat sekarang, yaitu lagunya Hello Sayang. Yang lagunya begini. Hello sayang, kepiye kowe kabarmu? Hello sayang. Nah, begitulah kira-kira. Nah, begitu saya pelajari, begitu ikut, bukan karaoke ya, live band live. Akhirnya masuk semifinal, masuk final. Begitu final harus lagu 2. Bingung lagi. Akhirnya cari lagu yang kedua. Nah, itu bisa, dan udah mulai sedikit terhibur ya, karena menyalurkan hobi, walaupun lagunya genrenya beda, tapi ada lumayan. Akhirnya udah mulai terselimur dikit ya, pagi kerja, terus nanti ada song festival selalu ikut, terus banyak temen, udah mulai banyak temen, dan ngomongnya sedikit-sedikit udah tahu bahasa Suriname, tapi ada yang bahasa taki-taki. Jadi bahasanya di Suriname, bahasa Belanda nasional, bahasa hari-hari yaitu bahasa taki-taki atau Seranang Tongo, yaitu macam bahasa Inggris tapi plesetan apa ya, kayak Betawi gitu. Misalkan tomorrow itu tamara, long langa, hampir-hampir mirip tapi beda ya. Jadi udah bisa komunikasi, dan udah ada banyak temen, dan tetap cari kerjaan terus sambil cari informasi. Nah, akhirnya begitu saya ikut Song Festival pertama, masuk final 2 lagu, dan ternyata dengan ilmu yang dulu saya pernah belajar di Jakarta, langsung juara pertama gitu. Jadi mulai hibur, mulai seneng gitu. Begitu ikut lagi, juara lagi, nah, sampai akhirnya tetap ya udah mulai dikit bisa terhibur ya. Ya kecuali kerja, terus ada hobi, banyak temen, dan banyak aktivitas lah tentunya. Dan itu mulai terhibur dan mulai sedikit-sedikit terselimur ya. Walaupun masih tetap setahun lebih ya, mulai bertahun-tahun masih belum ya, karena ya hobi dan keluarga dan macam-macam, dan situasi yang masih asing gitu ya. Tapi lama-lama sudah bisa merasakan, punya banyak teman, punya hobi yang tersalur, walaupun beda genre, tapi udah mulai terhibur. Oke, dan nanti selanjutnya akan saya tunjukkan piala-piala yang pernah saya raih, dan tentu ngapain saya di sini, terus cari kerja di sana, di sini, itu nanti akan saya ceritakan. Sementara saya ceritakan bekerja di suatu perusahaan Indonesia yang lumayan bonafit, dan terus malamnya saya bekerja di restoran, terhibur, dan banyak teman, dan banyak aktivitas, itu sudah mulai terhibur lah. Walaupun ya kerasan ya, susah ya untuk kerasan. Dan itu baru setahun, berapa tahun ya. Dan itulah cerita yang awalnya. Nanti akan saya ceritakan juga tentang saya kerja di mana saja, terus nanti bagaimana nanti akan saya lanjutkan. Jadi untuk pertama kali ini yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, dan tentunya kalau berkenan ikuti cerita saya selanjutnya, dan terima kasih, dan mohon dukungannya. Untuk yang belum subscribe ya, like, komen, dan share. Baiklah teman-teman yang saya banggakan, yang sudah kenal ya dari komen-komen di YouTube, ngapak di Suriname, ngadisur. Ngadisur adalah ngapak di Suriname. Itu cerita saya sementara ini, dan nanti akan saya teruskan. Baik, terima kasih, dan sampai jumpa kembali. Salam sehat selalu, salam kompak selalu, dan mari kita sukses bersama-sama.